Membicarakan orang tidak boleh. Tapi memang orangnya memang begitu. Apa yang dia bicarakan itu memang sesuai. Yaitu berarti kita sudah tahu kejelekan orang lain, kemudian kelakuan orang lain itu benar-benar begitu emang aslinya. Ya disampaikan oleh dengan teman-teman, yaitu namanya ghibah. Jadi bagaimana yang boleh? Yang boleh bagaimana? Yang boleh itu membicarakan saya dengan bapak nih. Aku mahanya Pak Ekes gitu wae, itu bener wae, kumaha carana ye. Nah, membicarakan nih tentang solusi Pak Ekes untuk mencari solusi agar dia berhenti dari itu, boleh itu. Kalau hanya menyebar nggak boleh. Kemudian yang kedua, jadi kalau hanya sekali lagi hanya menceritakan itu berarti ghibah. Boleh menceritakan, tapi dalam rangka mencari solusi bagaimana agar seseorang itu menjadi baik. Nah, boleh. Kemudian yang kedua, Rasul nggak pernah ada. Ya betul. Muadzin yang pertama di zaman Rasulullah itu adalah siapa? Bilal bin Rabah. Maka Bilal bin Rabah itu diangkat ya. Luar biasa pokoknya Bilal bin Rabah itu. Sampai menjadi gubernur Damaskus. Kemudian terumpahnya terdengar oleh Rasulullah di surga kan itu ya. Apa tuh? Gara-garanya pertama menjadi sahabat yang taat. Dia seorang rakyat jelata yang memiliki kulit yang hitam, pokoknya tapi dia taat kepada Allah. Kekuatan nilai-nilai spiritualnya kuat sehingga dan kemudian menjadi seorang muadzin, wah luar biasa. Sehingga menjadi orang yang terhebat. Rasul memberikan pada saat itu Rasulullah tidak hanya menyuruh saja untuk melakukan adzan, dan Rasulullah sendiri memang yang melakukan adzan pada saat itu adalah yang saya tahu hanya Bilal saja. Dan Rasulullah saya tidak tahu juga nih apakah Rasul pernah adzan apa tidak nih. Kalau nggak salah ya memang kurang tahu nih, dia harus nyari lagi nih. Apakah Rasul adzan apa tara adanya? Nah, apakah hanya sekedar memberikan contoh saja pada Bilal nih? Nanti PR insya Allah. Nah, jawab sekarang sing salah nih lah, katanya. Bising ke saya teh. Oh bener Pak, itu pernah. Orang yang ayah hadisna Rasulullah adan cenah, weh salah deh wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. 60 itu di bawah ya. Pas barisan keberapa tuh yang dilipatnya? Ini di sini. Wa annahu, oh ya. 61 ya? Ini nih. Itu 61 ya sama ya? Siap. Rahiman bihim amran bil ma'ruf nahyan 'anil munkar. Sari'an fil khairat mulaziman li ibadatillahi. Dalan 'alal khairi da'iyan ilal huda dasumtin wa tu'addatin wa wiqarin wa sakinatin husnul akhlaq wasi'a sadri lainal janibi mahfudul janahi lil mu'min. Nah, baik. Dulu kalau rahiman bihim sambungan dengan nasihan li ibadillah ya. Sekarang harus sayang kepada setiap orang, harus cinta kepada setiap orang. Lanjutnya, amiron bil ma'ruf nahyan anil munkar. Harus amiron, harus mengajak. Amir itu mengajak, jangan menyuruh bahasanya. Kalau nyuruh berarti lamun cekolot mah bentik curug, bakat nunyuk gitu, cek bahasa Sunda. Tapi amiron itu mengajak. Kalau mengajak itu menuntun, yuk berjamaah, yuk. Nah, jadi kita dulu nih kalau mengajak. Amiron, kalau bahasa Arabnya amiron itu menyuruh kan bahasanya. Tapi lebih tepat lagi diartikan dengan mengajak. Kalau amiron hanya sekedar nyuruh-nyuruh, cokot, bawa, berangkat. Nah, kadir, itu amiron. Tapi kalau mengajak, yuk, bahasanya ayo kita sholat, ayo kita bersih-bersih. Berarti kalau bahasa ayo, bukan hanya sekedar menyuruh, tapi dia menjadi contoh dalam melakukan sesuatu. Nah, amiron bil ma'ruf nahyan 'anil munkar. Nahyan 'anil munkar itu mencegah, melarang untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nah, ini yang berat, Pak. Yang berat dilakukan itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal amar ma'ruf nahi munkar itu besar pahalanya, Pak. Besar sekali pahalanya. Adanya ngaji, adanya sholat, adanya ibadah, karena adanya amar ma'ruf, adanya dakwah. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu disebut dengan dai, ya. Mengajak. Orang yang mengajak. Pahalanya gede, pahalanya besar. Mual ayah pelaksanaan sholat kalau nggak ada yang ngajak. Mual ayah ngaji, dapat pahala ngaji kalau ngajak ngaji. Mual ayah sedekah, namun tidak ada orang yang ngajak sedekah. Orang yang sedekah dapat pahala, orang yang ngajak sedekahnya lebih gede pahalanya. Orang yang sholat dapat pahala, orang yang adan dan sholat lebih gede pahalanya. Makanya kita harus berburu adan itu, jangan merebut saja, jangan pada Pak Haji Dadi aja. Adan nggak betul aja, gitu. Karena adan itu dakwah. Tidak hanya adan itu bukan budaya, ya. Adan itu bukan hanya sekedar gorowok baca Allahu Akbar, baca takbir di pengeras suara. Tapi adan itu adalah merupakan sebuah perwakilan, ya, bahasa Allah mengajak manusia melalui lisan kita.
Dan ada keberanian untuk itu dalam rangka mengajak orang dengan bahasa adan yang ngajak. Jadi orang yang ngajak itu orang yang adan itu gede pahalanya. Orang yang datang dari rumah, berangkat dari rumah, ayo salat yuk bareng-bareng. Wih, dapat pahalanya. Dia berangkat atau tidak, dapat pahala. Ketika dia berangkat, kemudian sholat berjamaah atau sholat di masjid, karena kita mengingatkan, yang ngingatin dapat pahala. Nilainya lebih. Jadi adanya ibadah itu karena ada yang mengajak. Adanya sholat itu ada yang mengajak. Siapa? Pertama, yang memberikan, yang mengajak selamat itu yang pertama Gusti Allah. Mana? Al-Quran semua. Quran ini adalah satu teks, satu rangkaian, ya. Satu rangkaian diantaranya adalah mengajak manusia untuk taat, melarang manusia untuk jauh dari perbuatan keji. Agar apa? Agar manusia bahagia dan selamat dunia akhirat. Allah ngajak ayat demi ayat termasuk dari Al-Fatihah. Allah ngajak terus. Disambungkan ayat Al-Quran itu agar sampai kepada manusia, maka Allah menciptakanlah Rasul. Rasulnya di akhir zaman adalah, Rasul itu apa? Utusan. Agar ayat ini tersampaikan kepada umat, Allah menciptakan satu Rasul yang disebut dengan Nabi Muhammad SAW, maka disampaikanlah semua ayat Al-Quran itu kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Rasul menyampaikan kepada umat. Sahabat pada waktu itu yang mendengar dan menulis dan menyimak dan merealisasikan dalam kehidupan. Setelah Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan lagi kepada yang lain. Meniru dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itu dakwah. Terus sampai sekarang terus estafet. Kalau tidak ada dakwah di dunia, maka laksana manusia akan seperti hewan. Kalau tidak ada dakwah di dunia ini, maka laksana kehidupan manusia akan seperti hewan, tidak mengenal halal dan haram, tidak mengenal baik dan buruk. Maka adanya kesadaran, adanya akhlak, adanya ketaatan dalam diri manusia, karena adanya satu pelajaran yang dipahami dari Al-Quran melalui ajaran baginda Nabi Muhammad SAW dan kesininya para ulama yang menyampaikan. Orang mau kenal Kanjeng Nabi, namun tidak ada yang menyampaikan bagaimana Rasulullah itu. Dari guru-guru kita sejak kecil disampaikan itu dai semua itu, berjasa semua itu, sehingga kita disadarkan dan dipahami untuk mencintai Rasulullah, untuk mencintai Allah. Gak akan mengajar, ya. Antara mengajar dan mengajak itu beda. Kalau ngajar kayak gini memberikan penjelasan tentang ilmu. Kalau ngajak, gak harus dengan ilmu, cuma ngajak doang, hayu. Cuman gitu aja. Hayu ngaji, hayu ke masjid, hayu ibadah. Itu tidak harus ada dalil. Tidak harus dengan dalilnya, gak harus. Cina ngalawan, ay daek, mana sok deh kajian. Nah, jadi nahi a'amirun bil ma'ruf nahian 'anil munkar. Ini kemarin itu dari kewajiban hati ini, kewajiban hati ya. Awalnya kita cinta kepada setiap orang, kemudian kita tanamkan dalam hati kita untuk mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan mencegah daripada kemunkaran. Karena kita memiliki rasa mahabbah tadi kepada setiap orang. Jadi kalau istilahnya kita sholat, kita ngaji, berarti kan menikmati makanan surga nih. Menikmati makanan akhirat. Ketika kita makan, ketika kita minum, diumpamakan, dianalogikan dengan makanan dan minum,
Ketika melihat orang tidak makan, tidak minum, apakah kita rela hanya makan sendiri tanpa nawarin sama orang? Kan begitu. Tega kita makan sendiri tanpa ngajak orang. Tawarin dong orang makanan kita hari ini. Apa makanan rohani kita? Talim hari ini. Apa makanan kita hari ini? Sholat berjamaah. Apa makanan kita hari ini? Duduk di masjid, zikir dan sebagainya. Masa cuman kita aja rela tidak mengajak tetangga, tidak mengingatkan tetangga untuk sama-sama makan sama kita di masjid, gitu kan. Ajaklah mereka, yuk sholat, ayo zikir rame kira. Nah, itu nawar, ngajak. Terus yang kedua, ketika kita diam dari nahyan anil ma'ruf amiron bil ma'ruf nahi anil munkar. Ketika kita melihat kemunkaran, kemudian kita melihat dengan kepala dan telinga kita sendiri, baik itu mendengar ataupun melihat. Maka kata Nabi dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalik ad'aful iman. Ketika kita melihat kemunkaran sementara kita punya power, biyadihi itu power. Kekuatan kita tuh ya. Rubahlah dengan kekuatan kita, dengan power kita, dengan jabatan kita. Fa'ilam yastati pabilisani. Coba lisan mah tuh, coba ngobrol mah bisa meureun, ngajak mah ayo salat. Ayo ibadah. Jangan begitu, gak enak dilihat sama orang lain. Ini lisan. Fa'ilam yastati lisan gak bisa. Pabikolbi. Duh, saya mah gak berani Pak, takut. Kemarin oge ngomong tadi omongin deui, disebut ustaz, disebut rajin, disebut apa? Udah mau kapok mau ngajak-ngajak deui. Mending cari aman ya saya mah. Nah, resiko Pak. Kenapa Nabi dikejar-kejar dari Mekah ke Madinah, bahkan lari ke Madinah itu dalam kondisi ingin dibunuh oleh siapa? Oleh orang Quraisy, oleh orang kafir. Kenapa? Paman-pamannya Nabi sayang kepada Rasulullah. Di waktu Nabi 25 tahun ke bawah itu disayang, apalagi sebelum menikah, disayang banget. Tidak ada keluarga Nabi yang tidak mencintai Nabi, semua cinta kepada Nabi. Terus kenapa Nabi sampai dibenci dan bahkan ingin dibunuh oleh orang-orang kafir dan oleh paman-pamannya sendiri? Karena Nabi melakukan dakwah, mengajak taat kepada Gusti Allah. Karena pada saat itu yang disembah oleh mereka adalah Lata dan Uja, Tuhan-Tuhan makhluk yang tidak seharusnya diibadahi, tapi Rasulullah mengajak untuk taat kepada Allah. Qul la ilaha illallah tuflihun. Katakan oleh kalian la ilaha illallah, pasti kalian bahagia. Gitu aja kata-kata Nabi. Cuman begitu, ngajak taat kepada Allah. Resikonya dikepung, dicaci, dimaki, dilempari, dikencingi, disiksa, bahkan diancam akan dibunuh. Kenapa? Karena resiko dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. So, coba kita ngajak orang itu bersiko Pak. Ngajak. Melarang kemaksiatan, mengajak untuk ibadah pasti bersiko. Karena fitrahnya dari situ pasti bersiko. Itu namanya fitrah. Karena Nabi dakwah, maka akan merasakan bagaimana sifat Nabi yang dilakukan akan dirasakan oleh kita. Ya kalau diam aman Mbak, mualayanu Rasulullah tidak berdakwah, tidak jadi Rasul pada waktu itu. Sampai meninggalnya aman, mualayanu ngejar mual. Ya ibadah untuk sendiri aja ya aman. Makanya ada dua, ada yang disebut dengan abid, ada yang disebut dengan da'i. Kalau abid ahli ibadah tanpa mengajak orang lain. Kalau da'i selain dia beribadah, tapi dia mengajak taat kepada Gusti Allah. Itu Pak, da'i, ngajak. Udah bisa belum? Belum titik-titiknya. Nah maka hal ini di dalam ayat Al-Quran tentang dakwah ini sampai terkumpul 60 ayat.
termasuk surat pendek yaitu surat Al-Asr kan. Ada ujungnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. 60 ayat dalam Al-Quran tentang dakwah. Syari'an bil khairati, bergegas untuk melakukan kebaikan. Jadi bergegas untuk kebaikan deh. Ada di share grup, wah ini nih lelang, wah bergegas nih. Walaupun belum terbayang nih uangnya berada dari mana, kapan dapat uangnya, bergegas aja ngelis. Itulah khairat, contoh. Kalau ada kerja bakti, bergegas, bawa patul buru-buru. Padahal datang nama, bawa patul doang, digawain nama hente. Udah aja ngopi, halus lah. Daripada datang acan. Itu memotivasi orang. Ini ya, ada kalanya kan orang kerja bakti teh. Anu rajin, mau pasul mau parang, sibuk. Sukuna kotor, leumina kotor, pakarana kotor. Nah, aya nuti imahna teh mau parang mau pasul, teu herang lah di balik teh. Kopi we saat, gitu ya. Rokok we saat. Kumaha tanu kitu, alus tuh, alus. Daripada nu datang. Jadi ada nilai-nilai sosial yang dibangun. Walaupun hanya datang doang, ngobrol doang, itu kan memotivasi orang untuk datang. Ada kan kayak gitu, ada kan? Jangan dibilang, wah percuma sih teman datang ngobrol doa. Nggak masalah. Yang penting dia hadir untuk memotivasi orang. Komo, lamun datang berjeng rajin. Beren sacolek mah aya beren. Sacolek mah era ngopi lamun teu nyolek-nyolek kocok-kocok acan mah beren gitu ya. Syari'an fil khairat, untuk melakukan kebaikan segera. Sampai di dalam Al-Quran surat apa tuh? Al-Maidah. Wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Syari'u, bergegas. Syari'an fil khairat mulaziman li ibadati mulaziman lil ibadati. Mulaziman itu merespon, atau mulaziman itu mesti memotivasi, mendukung, melaksanakan lil ibadati, kepada semua ibadah. Terus dalan alal khairi. Termasuk mulaziman itu mudawaman. Jadi mulaziman itu istiqomah, rutin ya maksudnya. Mulaziman li ibadatillah itu adalah rutin untuk melakukan ibadah. Lamun dikir teh mah kadang-kala dikir, kadang-kala henteu. Lamun salat sunat teh mah kadang-kadang salat sunat, kadang-kadang henteu. Berarti itu tidak mulaziman. Mulaziman itu dawam, rutin. Kalau bahasa kita apa ya rutin itu? Ya rutin aja. Continue. Mulaziman namanya. Dalan alal khairi, itu ayat diwai, dalan alal khairi, ngajak kepada kebaikan. Ayat diwai dalan alal khairi, dai dia. Kemudian da'ian ilal huda, da'ian mengajak ilal huda, kepada jalan yang baik, kepada petunjuk Allah. Jadi da'ian ilal huda itu sama pengertiannya, hampir mirip dengan amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar. Dalan alal khairi, da'ian ilal huda, hampir sama tuh. Jadi mengingat-ingat, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Kemudian dasumtin, wa huwa as-sukut amma la ya'nihi.
min kulli ma la yata'allaqu bi dzikrihi. Maslahatun bi dzikrihi maslahatun. Dasumtin itu orang yang tidak banyak bicara. Ya, bicaranya emas, diamnya perak. Jadi dasumtin itu orang yang tidak banyak bercakap, yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Namanya dasumtin. Jadi diam dari apa-apa itu jelaslah. Komen, tapi komennya yang memiliki nilai-nilai positif, nilai-nilai ibadah dan lain sebagainya. Gitu. Ini nggak sekecarai ini bisa kan? 6 menit lagi. Oh, berarti sebentar lagi ya. Baik. Melaziman masyari'ahan di ibadati dalan al-khairi dasumtin wa tu'addatin wa wiqarin wa sakinatin. Nah, sampai situ aja deh. Sampai nanti kalau dibahas satu lagi nanti nggak cukup. Dasumtin aja ya, dasumtin. Dilipat, Pak. Nah, di dalam dasumtinnya dilipat. Nanti wa tu'addatin aja. Nah, jadi orang yang dasumtin itu orang yang memiliki apa? Menjaga lisan lah intinya dasumtin itu. Banyak diamnya daripada banyak ngobrolnya. Tapi banyak diam juga, banyak ngobrol juga, gak masalah sebetulnya. Pertama, menghibur orang, gak masalah. Yang kedua, ada nilai-nilai positif dari apa yang dia bicarakan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang disampaikan itu mengajak kepada kebaikan. Yang keempat, mencegah dari kemungkaran. Yang tidak boleh itu apa? Yang pertama, berbicara kejelekan orang lain. Berbicara aib orang lain. Berbicara permusuhan. Kemudian bicara yang tidak bernilai dunia dan akhirat. Jadi tepuguh gitu. Kayak itu tadi tepuguh. Jadi tidak ada nilainya. Berarti itu bukan dasumtin. Dasumtin ini adalah orang yang memiliki pembicaraan yang berbobot, yang ada nilainya untuk orang lain, untuk diri kita. Nah, baik, itulah Bapak sekalian penjelasan materi pada malam ini. Semoga ada barokah dan manfaat untuk kita sekalian. Barangkali ada satu pertanyaan. Allahu Akbar, Pak Ekes ada. Ya, Pak Ekes. Itu jelas lah. Komen, tapi komennya yang memiliki nilai-nilai positif, nilai-nilai ibadah dan lain sebagainya. Gitu. Ini nggak sekecarai ini bisa kan? 6 menit lagi. Oh, berarti sebentar lagi ya. Baik. Melaziman masyari'ahan di ibadati dalan al-khairi dasumtin wa tu'addatin wa wiqarin wa sakinatin. Nah, sampai situ aja deh. Sampai nanti kalau dibahas satu lagi nanti nggak cukup. Dasumtin aja ya, dasumtin. Dilipat, Pak. Nah, di dalam dasumtinnya dilipat. Nanti wa tu'addatin aja. Nah, jadi orang yang dasumtin itu orang yang memiliki apa? Menjaga lisan lah intinya dasumtin itu. Banyak diamnya daripada banyak ngobrolnya. Tapi banyak diam juga, banyak ngobrol juga, gak masalah sebetulnya. Pertama, menghibur orang, gak masalah. Yang kedua, ada nilai-nilai positif dari apa yang dia bicarakan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang disampaikan itu mengajak kepada kebaikan. Yang keempat, mencegah dari kemungkaran. Yang tidak boleh itu apa? Yang pertama, berbicara kejelekan orang lain. Berbicara aib orang lain. Berbicara permusuhan. Kemudian bicara yang tidak bernilai dunia dan akhirat. Jadi
tepuguh gitu. Kayak itu tadi tepuguh. Jadi tidak ada nilainya. Berarti itu bukan dasuntin. Dasuntin ini adalah orang yang memiliki pembicaraan yang berbobot, yang ada nilainya untuk orang lain, untuk diri kita. Nah, baik, itulah Bapak sekalian penjelasan materi pada malam ini. Semoga ada barokah dan manfaat untuk kita sekalian. Barangkali ada satu pertanyaan. Allahu Akbar, Pak Ekes ada. Ya, Pak Ekes. Membicarakan orang tidak boleh. Tapi memang orangnya memang begitu. Apa yang dia bicarakan itu memang sesuai. Yaitu berarti kita sudah tahu kejelekan orang lain, kemudian kelakuan orang lain itu benar-benar begitu emang aslinya. Ya disampaikan oleh dengan teman-teman, yaitu namanya ghibah. Terus bagaimana yang boleh? Yang boleh bagaimana? Yang boleh itu membicarakan saya dengan bapak nih. Aku makanya Pak Ekes gitu wae, itu bener wae, kumaha carana ye. Nah, membicarakan nih tentang solusi Pak Ekes untuk mencari solusi agar dia berhenti dari itu, boleh itu. Kalau hanya menyebar nggak boleh. Kemudian yang kedua, jadi kalau hanya sekali lagi hanya menceritakan itu berarti ghibah. Boleh menceritakan, tapi dalam rangka mencari solusi bagaimana agar seseorang itu menjadi baik. Nah, boleh. Kemudian yang kedua, Rasul nggak pernah ada. Ya betul. Muadzin yang pertama di zaman Rasulullah itu adalah siapa? Bilal bin Rabah. Maka Bilal bin Rabah itu diangkat ya. Luar biasa pokoknya Bilal bin Rabah itu. Sampai menjadi gubernur Damaskus. Kemudian terumpahnya terdengar oleh Rasulullah di surga kan itu ya. Apa tuh? Gara-garanya pertama menjadi sahabat yang taat. Dia seorang rakyat jelata yang memiliki kulit yang hitam, pokoknya tapi dia taat kepada Allah. Kekuatan nilai-nilai spiritualnya kuat sehingga dan kemudian menjadi seorang muadzin, wah luar biasa. Sehingga menjadi orang yang terhebat. Rasul membimbingkan. Pada saat itu Rasulullah tidak hanya menyuruh saja untuk melakukan adzan, dan Rasulullah sendiri memang yang melakukan adzan pada saat itu adalah yang saya tahu hanya Bilal saja. Dan Rasulullah, saya tidak tahu juga nih apakah Rasul pernah adzan apa tidak nih. Kalau nggak salah ya memang kurang tahu nih, saya harus nyari lagi nih. Apakah Rasul adzan apa tara kan adanya. Nah, apakah hanya sekedar memberikan contoh saja pada Bilal nih? Nanti PR insya Allah. Nah, jawab sekarang sing salah nih lah, katanya. Bising ke saya teh. Oh bener Pak, itu pernah. Ada yang ayah hadisna Rasulullah adan, weh salah deh wae.